Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Kamila Nur Azmi, NIM E2019-1091 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan pengertian ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau bisa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang hanya terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana perusahaan memproduksi, sedangkan rumah tangga sebagai konsumen dan pemerintah sebagai konsumen juga sekaligus pemberi subsidi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai siklus perekonomian tiga sektor. Ada tiga sektor di dalam siklus perekonomian ini. Yang pertama, sektor perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Dari perusahaan itu ada input dan output, dari pemerintah juga ada input dan output, dari rumah tangga juga ada input dan output. Dari perusahaan mengeluarkan kepada pemerintah berupa pajak, sedangkan pengeluaran terhadap rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Pendapatan perusahaan sendiri dari pemerintah membeli hasil produksi atau memberikan subsidi, itu dapat memberikan pemasukan atau pendapatan kepada perusahaan. Sedangkan dari rumah tangga membeli barang atau produk, atau rumah tangga meminjam uang ke perusahaan sehingga dapat memberi pemasukan kepada perusahaan. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan biaya untuk membeli produk ke perusahaan sehingga dapat menjadikan pemasukan kepada perusahaan dan menjadi pengeluaran dari pemerintah. Sedangkan pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan karena membeli barang produksi. Selanjutnya, pengeluaran rumah tangga kepada pemerintah itu membayar pajak. Jadi, ketiga-tiganya sektor perekonomian itu mengalami pengeluaran dan mendapatkan pemasukan. Kemudian karena adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan simbol T menambah pengeluaran agregat dengan simbol AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah menjadikan pendapatan kepada pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan menjadi membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri menjadikan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama ditabung, yang kedua untuk membayar pajak, yang ketiga membiayai konsumsi. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak. Pajak itu dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu adalah jenis pungutan pajak pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Jadi pajak langsung itu dilakukan oleh orang-orang yang memang mempunyai kewajiban atau memang orang yang perlu membayar pajak. Itu yang kedua, yaitu pajak tidak langsung. Pajak yang dapat bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak represif. Pajak represif itu adalah pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif, pajak naik ketika pendapatan naik. Untuk selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disponsibel sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi C dan tabungan S juga turun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.